Pada kesempatan ini penting untuk kita coba bahas tentang kriteria waktu subuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat keterangan dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab Turos atau kitab-kitab kuning, pada dasarnya ulama menyepakati bahwa awal waktu sholat subuh adalah saat terbit fajar shodiq. Hanya saja di situ ada perbedaan di kalangan para ulama dan juga di kalangan umat Islam tentang kriteria awal waktu subuh. Misalnya di Indonesia, di negara kita, kriteria awal waktu subuh itu ditentukan yaitu minus 20 derajat. Ini di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di Mesir itu minus 19,5 derajat. Meskipun Mesir ini agak siang dibanding Indonesia. Kemudian di negara-negara yang lain juga berbeda. Sehingga isu kriteria waktu subuh ini pernah menjadi perdebatan. Tidak hanya di Indonesia, kemudian Muhammadiyah membahasnya secara khusus di Munas Tarjih ke-31 di Universitas Muhammadiyah Gresik kemarin. Tetapi ini pada dasarnya merupakan isu global. Nah, kalau kita katakan tadi di Indonesia minus 20 derajat, kemudian di Mesir minus 19,5 derajat, sebenarnya di institusi lembaga falak di Mesir yang ada di Helwan, yaitu sebuah tempat yang cukup populer di Mesir, saya juga dulu sering ke sana juga. Maka di Institut Falakiyah di Jamiatul Helwan di Mesir itu sudah mencoba mengkaji tentang kriteria waktu subuh. Meskipun hasilnya itu sudah 1984, sekitar 1984. Meskipun hasilnya itu sekitar minus 16 derajat, kemudian diajukan kepada Mufti Jumhuriyah, tetapi kajian dari Institut Falakiyah Mesir itu ditolak atau tidak diterima. Dan sampai sekarang Mesir masih menggunakan kriteria waktu subuh itu minus 19,5 derajat. Kemudian di Maroko ini ada hal yang menarik, karena para pemuda ketika bulan Ramadan, ketika mereka mendengar waktu subuh, itu mereka masih makan dan minum sebagai protes bahwasanya waktu subuh di Maroko itu dinilai masih dini atau masih pagi. Kemudian di Saudi Arabia dan sebagainya. Sehingga isu kriteria waktu subuh ini menjadi sebuah isu global. Dan nanti kita lihat kenapa kok Muhammadiyah mencoba merespon dan membahasnya secara khusus di Munas Tarjih ke-31. Ini tidak lain karena Muhammadiyah itu cirinya adalah gerakan tajdid, sehingga Muhammadiyah harus merespon dan memberikan pandangan terhadap masalah kriteria waktu subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa penentuan waktu subuh secara tepat itu penting? Ya, paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita harus paham dan mengetahui waktu subuh itu secara tepat. Paling tidak ada beberapa alasan. Di antaranya karena terkait penentuan waktu sholat subuh itu. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir ila ghasaqil lail sampai gelap malam wa qur'anal fajri, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sholat subuh itu nama lainnya disebut Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Maka dari sini, karena waktu subuh itu berkaitan dengan ritual ibadah kita waktu subuh itu sendiri, maka penentuan waktu subuh secara tepat dan benar itu sangat penting bagi kita.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, waktu subuh itu terkait batas sholat lail atau sholat witir. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam dua hadis yang saya kutip di slide itu, yang pertama yaitu hadis Aisyah. Aisyah mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fi ma baina ayyafragha min salatil isya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di antara sholat isya, maksudnya di antara setelah sholat isya, wa yallati yad'un nasa al-atamah, yaitu waktu itu yang disebut oleh para sahabat, oleh para manusia sebagai atamah, ilal fajri, sampai fajar, ihda asyrata rakaatan, sholatnya itu 11 rakaat, yang mana Rasulullah itu salam antara 2 rakaat wa yutiru biwahidatin, dan witir dengan 1 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 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 ketika sudah dapat 10, kemudian witir dengan 1. Ya, kalau kita lihat di sini, ya berarti sholat malamnya Rasulullah itu sampai fajar. Berarti fajar itu bisa kita pahami sebagai akhir dari waktu sholat malam kita. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Kharijah ibn Hudzafah, bahwasanya dia mengatakan, hadisnya panjang, saya langsung poinnya saja. Al-witru ma baina sholat ma al-witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Sholat witir itu antara sholat isya sampai terbitnya apa? Fajar. Nah, ini sebagaimana hadis yang di awal tadi. Ini menunjukkan apa? Memahami apa? Memahami waktu subuh itu, karena waktu subuh itu yaitu waktu berakhirnya apa? Sholat lail kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, kenapa mengkaji waktu subuh secara tepat itu penting? Yang ketiga alasannya karena terkait penentuan awal mulai berpuasa dan akhir makan sahur. Nah, sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini menunjukkan bahwasanya start mulainya kita menjalankan ibadah puasa itu ketika apa? Ketika sudah terbit fajar. Kemudian juga ketika sudah terbit fajar, berarti itu berakhirnya makan sahur kita. Sehingga dari kurang lebih ada 3, meskipun ada masih banyak alasan yang lain. Nah, dari situ Majelis Tarjih menganggap penting untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria awal waktu subuh. Sehingga di Monas Tarjih yang kemarin, yaitu Monas Tarjih ke-31 di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik, maka kriteria waktu subuh dari hasil Monas Tarjih menyimpulkan minus 18 derajat ketinggian matahari. Artinya apa? Artinya dari kriteria waktu subuh yang umum di Indonesia, yang tadi berapa? Minus 20 derajat, yaitu berkurang menjadi minus 18 derajat. Sehingga karena terpaut 2, karena 1 derajat itu 4 menit, berarti karena terpaut 2 berarti terpaut 8 menit. Sehingga waktu subuh yang ada itu nanti kita mundur 8 menit. Nah, kenapa kok Majelis Tarjih merasa penting untuk melakukan kajian ini? Nah, sebenarnya Munas yang kemarin itu melanjutkan dari Munas yang sebelumnya, yaitu yang
dulu di Munas tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid itu sudah mengamanatkan kepada 3 lembaga astronomi Muhammadiyah agar meninjau kembali awal waktu subuh. Ya, karena berbagai macam persoalan yang sudah kita bahas di awal tadi. Sehingga ketika itu Majelis Tarjih menunjuk 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar. Yang pertama menunjuk Observatorium Ilmu Falak OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU. Kemudian yang kedua Pusat Studi Astronomi Pastron Universitas Ahmad Dahlan UAD. Kemudian yang ketiga Islamic Science Research Network ISRN Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA yang ada di Jakarta. Nah, dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih yang disebut dengan Sky Quality Meter yang diarahkan ke Zenith untuk mengkuantisasi perubahan. Ya, sehingga dari berbagai macam lembaga falak yang atau lembaga astronomi di Universitas Muhammadiyah tadi, kemudian masukan-masukan dari beberapa lembaga riset di luar Muhammadiyah juga, sehingga ketika itu Munas Tarjih yang ke-31 memutuskan bahwa awal waktu subuh adalah pada ketinggian matahari berada di minus 18 derajat. Nah, sehingga ini menarik karena tadi ada terpaut 2 derajat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita katakan tadi kok dari minus 20 menjadi minus 18 derajat itu terpautnya 8 menit, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalau kita lihat di situ bumi itu kan berputar melakukan rotasi mengelilingi tata surya atau matahari. Maka 1 kali bumi putar itu sebanyak 360 derajat dalam 24 jam. Sehingga 360 derajat itu sama dengan 24 jam. Jadi dalam sehari matahari itu bergeser 15 derajat. 15 derajat itu kira-kira 1 jam, sehingga 1 derajat itu 4 menit. Nah, sehingga tadi Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020 menetapkan kriteria waktu subuh dari minus 20 derajat mundur menjadi minus 18 derajat, ya karena terpautnya 2 sehingga mundur 8 menit dari jadwal waktu subuh yang ada. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwasanya awal waktu subuh itu minus 18 derajat, ternyata kalau kita lihat para astronom muslim itu sebelumnya itu sudah melakukan kajian-kajian tentang kriteria awal waktu subuh. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya mencoba melis beberapa nama astronom muslim. Itu misalnya Jabir Al-Batani, ini mengatakan minus 18 derajat, dan seterusnya. Ini banyak yang bilang minus 18 derajat, meskipun ada ulama-ulama yang lain, ulama-ulama astronom muslim klasik kita yang mengatakan 19. Artinya apa? Artinya yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang baru, karena kalau kita melihat kajian para astronom muslim di dalam kitab-kitab mereka atau karya-karya mereka yang klasik itu, ternyata apa yang diputuskan Muhammadiyah itu memiliki banyak kesamaan pendapat dari para ulama-ulama klasik itu. Kemudian kalau kita lihat di sini observasi yang dilakukan di Labuan Bajo, NTT. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini 20 derajat. Ini ini masih gelap. Kemudian ini minus 19 derajat, agak terang dikit. Ini 18, inilah gambar yang digunakan acuan oleh Majelis Tarjih sehingga
memutuskan kriteria awal waktu subuh itu minus 18 derajat. Kalau minus 17 derajat itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang 20, yang secara umum di Indonesia itu masih gelap sekali, dan ini kemungkinan besar masih fajar kadhib, belum fajar sodik. Nah, Muhammadiyah memilih yang minus 18 derajat yang gambarnya seperti yang ada di slide itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena berdasarkan munas tarjih kita ke-31, kemudian PP Muhammadiyah sudah mentanfid kajian majelis tarjih tersebut, sehingga kalau sudah ditanfid berarti menjadi putusan resmi Muhammadiyah dan harus diimplementasikan di dalam institusi-institusi kita, di masjid, di musola dan sebagainya, sehingga itu memberikan perubahan terhadap jadwal imsakiyah yang umum. Nah, ini sebuah contoh jadwal imsakiyah Ramadan yang ada di Bojonegoro yang sudah disesuaikan ditambah 8 menit sebagaimana putusan majelis tarjih yang kita sudah bahas tadi. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di luar Bojonegoro atau di daerah-daerah yang lain, nanti ya disesuaikan dengan waktu yang ada di sana. Meskipun secara umum ya cukup ditambahi 8 menit. Ya, secara detail bisa konsultasi ke PDM setempat yang mana Bapak Ibu tinggal di sana. Yang saya tampilkan ini contoh jadwal imsakiyah Ramadan yang ada di Bojonegoro yang sudah ditambah 8 menit. Ini jadwalnya.